Haleluya, kita berjumpa lagi dalam Kingdom Message. Kali ini saya akan menyampaikan Kingdom Message di bulan Juli untuk Juli 2021 dengan tema Strong, Strong, Strong. Nah, dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 versi NIV dikatakan, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan sangat luar biasa. Kita diminta untuk tetap berjaga-jaga, untuk selalu waspada. Demikian pula kita harus berdiri teguh. Kita tetap berdiri teguh dengan punya pendirian yang teguh di dalam Tuhan. Dan dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya sebagai laki-laki, sebagai gentleman. Dikatakan gentleman. Artinya pria yang lembut. Lembut itu punya hati yang lembut tapi sikapnya tegas. Jadi bukan kelemak-kelemek, bukan lemah gemulai, tetapi betul-betul lembut namun tegas. Dan kita diminta untuk tetap kuat. Milikilah kekuatan di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tetap bersemangat. Tetap bersabar dalam segala keadaan. Tetap tekun. Dan lihatlah bahwa pandemi pasti akan ada waktunya untuk berakhir. Lihat, kalau kita berpikir pandemi sebagai wabah penyakit, kita akan menjadi lemah. Tetapi kita belajar untuk melihat bahwa yang namanya pandemi diubah menjadi akademi. Akademi Corona. Kita sedang bersekolah, kita pasti akan lulus bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan kita, Tuhan yang memberi hikmat kita. Haleluya. Saya menyampaikan pesan dari Mimpi Resort Menjangan di Pulau Bali, dan saya berpesan kepada saudara semua, jadilah kuat, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi jemaat yang akan menabur persembahan. Bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati.
welcome home, welcome to Rock Jajak. Mari kita menyempatkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan hati penuh syukur, hati penuh sukacita. Dan waktu kita beribadah, kita tetap menjaga protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah. Dan ketika kita melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, sebenarnya kita juga menaati aturan dari Tuhan. Mari kita tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di tempat kita beribadah. Tetap jaga hati, tetap bersyukur, tetap bersukacita. Sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Sungguh orang yang bernama Obed-Edom itu sangat diberkati para warga kerajaan. Kita belajar, sebelumnya saya sampaikan, dia mengerti how to usher in, how to honor the presence of God. Ya. Kedua, saya juga sampaikan bagaimana dia melahirkan dan keturunannya adalah para pemimpin dan juga seorang yang gagah perkasa, 68 orang, semua ini pemimpin. Karena itu saya percaya orang benar itu diberkati dari mana? Generasinya. Dan yang ketiga ini, dan minggu ketiga ini saya sampaikan bahwa mereka juga adalah anointed temple musician. Obed-Edom adalah keluarga yang juga dipilih karena disebutkan able for service. Service yang mana ini? Ternyata mereka adalah musician di dalam bait Allah. Ya, pada waktu itu masih mereka masih belum ada. Masih berupa Tabernacle of David. Tapi perhatikan di sini, saya melihat beberapa hal yang ayat ke-18 dari 1 Tawarikh 15 mengatakan bersama mereka saudara mereka dari tingkat kedua. Baru sebutkan Obed-Edom, para penunggu pintu gerbang. Orang tidak suka nomor 2, orang suka nomor 1, saudara ya. Tetapi ada satu kunci di sini. Obed-Edom tidak mencari position. Saya selalu hati-hati dengan orang yang cari position. Ya, saya mau pelayanan bersama saya, position nggak ada. Saya bilang tanggung jawab ada. Kapan ada seorang pemimpin tanya, Pak apa hak saya? Apa posisi saya? Saya bilang tidak ada. Yang ada di sini servant of the Lord. Ya kita ada organisasi, tetapi organisasi kita justru seperti piramid yang terbalik. Lalu kemudian mereka juga memainkan kecapi yang seperti ini. Tetapi yang nadanya paling rendah. Saya pernah berpikir. Ternyata semua orang mau jadi yaitu the first violin, the first keyboard, lead gitar. Tapi yang jadi pengiring jarang ya. Kita lihat di dalam The Beatles saja itu George Harrison ya. George Harrison kan memainkan gitar pengiring ya. Tapi di sini disebutkan yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya sangat dewasa nih keluarga Obed-Edom ini ya. Selain mereka tidak mencari rank, tidak mencari pangkat, tidak mencari kedudukan. Tidak heran Tuhan memberkati mereka. Bukan cuma 8 putra, ditambah 60 cucu. Yang luar biasa ya. Dengarkan lagi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Able man, strong man, leader, kingdom leaders. Karena goal daripada hasil daripada gereja, apa end product daripada sebuah jemaat, itu adalah kingdom leaders. Saya heran ada beberapa gedung gerejanya besar, ada teman saya, tapi orang dilarang, yaitu untuk jadi pejabat pendeta PDP, nanti pendeta Pratama namanya, dulu pembantu ya, hanya keluarganya sendiri. Nah ini dinasti ini. Tetapi kita lihat
tidak peduli kedudukannya apa. Sekali lagi, gatekeeper juga disebut janitor. Ya, janitor itu bagian bersih-bersih, saudara ya. Ya, cleaning service. Bagian yang kurang menyenangkan, tapi mereka setia. Mereka melayani Tuhan. 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya orang dewasa itu bisa menundukkan diri dan juga bisa melayani, itulah Spirit of Christ. God bless you all. Dan kiranya Anda semua ya paling sedikit bisa main satu alat musik lah ya. Karena lebih nyaman lah di dalam kita memuji menyembah Tuhan ya. God bless you. The Lord anoint you. Amin. Shalom, shalom juga buat yang mengikuti secara online. Kita bersyukur buat kebaikan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Mazmur 145 ayat 21 berkata, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak kami puji. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyukakan hati-Mu Tuhan, melalui puji-pujian kami. Terima sukacita dari surga. Itulah kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian. Tak ada yang pantas untuk dibanggakan, karena semuanya ini dari-Mu. Tak ada yang bisa dapat menggantikan kehadiran-Mu dalam hidupku. Engkaulah Yesus, kekuatan bagiku. Hanya bagi-Mu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagi-Mu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Segenap hatiku ada di tangan-Mu Tuhan. Segenap hatiku ada di tangan-Mu. Amanku berada di dekat-Mu. Pakailah hidupku sesuai rencana-Mu. Kaulah Raja berkuasa atasku.
terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah harapan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang
Tuhanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah GPI Rock Jajak. Selamat pagi dan saya berterima kasih diberi kesempatan oleh Pak Gembala yaitu Pendeta David Wijayanto untuk boleh melayani teman-teman di GPI Rock Jajak. Sungguh terakhir saya direncanakan ke Jajak itu Februari kalau nggak salah atau Maret awal 2020. Tapi karena pandemi akhirnya tertunda dan tetap gak bisa sampai hari ini. Tapi bersyukur ada kesempatan kita boleh berjumpa. Saudara-saudara, saya kangen dengan kalian semua. Roh Jajak itu banyak yang dekat sama saya. Dan senang karena saya juga di Bali jadi gak jauh. Tapi karena pandemi kita gak bisa berkunjung. Oke, sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah bagi kami boleh berkumpul, beribadah, dan terlebih Tuhan kami boleh mendengar kebenaran firman. Urapi kami semua, terlebih Tuhan hamba-Mu ini, sehingga apa yang akan sampaikan adalah sesuatu pesan yang penting daripada-Mu. Dan kami percaya kami akan lakukan dalam hidup kami, karena Tuhan ingin kami lakukan dan Tuhan sudah memberi kami kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya hari ini ingin membawakan satu tema yaitu makin kuat di masa yang sulit. Tema kita strong. Nah, saya ngambil sesuatu yang mungkin saya lebih bersifat praktika di dalam situasi yang sulit seperti ini. Saya tidak berkata bahwa situasi yang sulit itu membuat kita terpuruk. Tapi bisa membuat kita terpuruk, tapi juga bisa membuat kita semakin kuat. Jadi Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita makin kuat? Itu yang ingin saya bahas bersama teman-teman semua. Firman-Nya saya ngambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudaraku. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota adalah seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut,
akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, cangkamlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia ini datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudaraku kekasih, kenapa saya mengambil latar belakang daripada Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ini, dan kalau kita baca selanjutnya ada terkait juga, tapi saya ingin membatasi aja karena Lukas 18 ayat 1 sampai 8 banyak penafsir berkata ada terkait dengan pasal 17. Memang di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita tidak bisa akan kelihatan 18 ayat pertamanya Yesus mengatakan suatu perumpamaan langsung, tetapi dalam terjemahan lain itu ada kata lalu atau dan. Sesuatu yang terjadi kemudian. Saudara, bagi saya, pada saat saya melihat perikop ini, saya merasa bahwa itu betul. Saya setuju dengan beberapa penafsir yang berkata ada terkait. Oke. Saudara-saudara, latar belakang Lukas 18 ayat 1 sampai 8 terkait dengan pasal 17 ada beberapa alasan aja. Saya tidak bahas semua karena terbatas waktu, singkat saja. Kalau Bapak Ibu perhatikan pasal 17 ayat 20, kaitannya dengan kedatangan kerajaan Allah. Ada pertanyaan seperti itu. Kemudian ayat 24 menjelaskan waktu kedatangan anak manusia kedua kalinya. Dan ayat 30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Saudara, fokus kita ke ayat 30. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Saya coba bandingkan dengan Lukas 18 ayat 8b. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Anak manusia datang, berarti akan datang. Kalau waktu yang kelak, siapa anak manusia itu? Jelas semua setuju bahwa ini huruf besar, berarti ini adalah Yesus. Ada kaitannya. Saudara-saudara, seperti kita tahu, keadaan di dunia itu, ini bukan itu. Tambah lama, makin sulit. Saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh, saya ingin memberi gambaran buat kita. Kadang-kadang kita ini frustasi, karena kita ini kesulitan untuk membedakan antara kondisi atau situasi dengan masalah. Secara singkat saya ingin jelaskan bahwa kondisi itu sesuatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kemampuan kita sebagai individu manusia biasa untuk mengontrolnya. Ya, saya tidak berkata tidak bisa, karena ada orang-orang tertentu yang punya superpower, kekuasaan, misalnya raja atau apa, mereka bisa mengontrol situasi tertentu. Tetapi situasi tertentu itu terbatas. Biarpun dia seorang raja, tapi dia nggak mungkin bisa mencegah itu yang namanya seperti sekarang ini, kondisi pandemi. Nah, masalah itu apa? Masalah adalah sesuatu yang terjadi kepada kita pribadi karena suatu kondisi. Contoh sederhana. Saya sekarang tinggal di Bali sejak 2019. Udara di Bali ini panas. Apalagi saya tinggal di dekat pantai. Kalau udara panas, saya nggak bisa nutup matahari karena kondisi udara panas. Saya tinggal di negara tropis di pinggir pantai pada bulan 7. Saudara, tetapi masalah saya adalah kepanasan. Kalau saya kepanasan, masa saya mungkin cari tempat di bawah pohon atau cari payung pada saat saya mau jalan, atau mungkin saya masuk ke suatu ruangan yang lebih dingin, sejuk, yang ber-AC. Tetapi bagi orang lain, panasnya matahari ini tidak menjadi sesuatu masalah, malah menjadi berkah buat dia. Contoh, orang yang suka berjemur, malah dia cari panas untuk berjemur. Jadi saudara-saudara, kita mesti mengerti dulu kondisi dan masalah. Tetapi yang saya ingin bahas buat kita adalah makin kuat di dalam masa yang sulit. Masa ini sesuatu yang terjadi terkait dengan kondisi.
Makin lama kita tahu, semakin lama semakin sulit. Dan kalau Bapak Ibu belajar eskatologi akan tahu bahwa dunia itu nanti akan berlalu. Ada langit baru, bumi baru. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kita bagaimana kita bisa makin kuat di dalam situasi yang sulit. Apa yang harus kita lakukan? Ayat pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Seperti saya katakan tadi, bahwa Lukas 18 ini terkait dengan Lukas 17. Di mana pertanyaan mereka terkait dengan apa yang akan terjadi akhir zaman. Ya, dan saya sudah coba hubungkan dengan 8b. Artinya sih, akhir zaman itu yang terjadi seperti ini, menjelang akhir zaman, atau ada orang berkata kita sudah memasuki, oke saya nggak bahas itu, tetapi semakin hari semakin kita mendekati masa-masa akhir, masa-masa yang sulit. Seperti kondisi sekarang ini, pandemi di mana-mana. Dan PPKM semakin sulit, kita nggak tahu ke depan bagaimana. Tetapi satu hal, kita sebagai orang percaya harus makin kuat. Karena situasi yang kita hadapi, mungkin kita akan semakin berat. Oleh sebab itu, ada pesan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Pesannya apa? Karena terkait dengan kondisi di Lukas 17, di mana bicara terkait dengan akhir zaman, ada situasi tentang akhir zaman. Maka Yesus, saya ngambil ini sebagai bekal buat kita. Dalam situasi yang sulit, Yesus menegaskan kepada mereka. Apa yang Yesus tegaskan? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya ingin menjelaskan ayat ini saja. Sesuatu untuk menegaskan. Kenapa Yesus sampai katakan perumpamaan ini untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena situasi yang sulit. Situasi yang sibuk. Karena begitu banyak masalah dan keperluan. Itu bisa membuat orang lupa. Bisa membuat orang lalai di dalam berdoa. Kita tahu sebagai orang percaya, doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Doa itu adalah hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan yang nggak bisa diambil oleh orang lain pada saat kita berdoa bersama. Hubungan begitu dekat. Doa adalah nafas daripada kehidupan orang percaya. Doa adalah suatu ungkapan rasa cinta kita, rasa syukur kita, pengharapan kita. Saya nggak akan bahas lebih jauh karena banyak definisi doa dan saya percaya Bapak Ibu. Tetapi saya ingin mengajak kita belajar bagaimana apa yang dimaksud dengan selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Kenapa sampai ayat 1 ini Yesus sampai perlu memberi suatu perumpamaan? Yesus mengatakan suatu perumpamaan untuk menegaskan. Artinya, perumpamaan kalau kita belajar ilmu tafsir, itu adalah sesuatu cara Tuhan untuk membudakkan kita memahami hal yang sulit. Atau dengan kata lain, Tuhan memberi contoh yang umum supaya kita memahami sesuatu yang mungkin khusus, yang mungkin kurang umum, sehingga kita mudah mengerti. Bapak Ibu perhatikan, di sini katakan mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata selalu itu terkait dengan jumlah atau frekuensi ulang. Sesuatu yang diulang-ulang. Tidak jemu-jemu, saya katakan terkait dengan yang namanya kualitas. Yang satu kualitas. Tetapi di depannya ada kata harus. Apa yang dimaksud dengan harus? Harus itu ada sesuatu yang wajib. Bapak Ibu kalau naik motor keluar harus pakai helm. Oke? Oh saya nggak pakai helm nggak apa-apa. Iya. Tidak pakai helm tidak apa-apa kalau tidak ketangkep polisi atau polisinya cuek. Tetapi kalau engkau ketangkep, engkau artinya akan dihukum, didenda dan sebagainya. Harus itu sesuatu yang tidak boleh tidak. Harus itu bersifat hukum. Nah, artinya saudara-saudara, Yesus ingin menegaskan kepada kita. Kita ini wajib. Kita ini tidak boleh, tidak harus berdoa. Kita ini hukumnya di dalam situasi apapun, terutama dalam situasi yang sulit, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara-saudara, yang pertama ingin saya mengajak kita mendalami makna dari kata selalu berdoa. Kata selalu itu berarti suatu bersifat
kontinuitas, bersifat kuantitas, jumlah. Dia selalu makan. Berarti makannya diulang-ulang banyak kali. Dia selalu berolahraga, artinya sering kali. Saudara-saudara, Yesus ingin memberi satu perumpamaan di ayat 2, 3, 4, dan selanjutnya. Dengan perintahnya dia, yaitu kisah seorang janda dan kisah terkait dengan hakim yang lalim. Saya akan bacakan ayat yang kedua. Katanya, kata Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Tidak takut akan Allah itu artinya yang tidak percaya. Ya, terjemahan demikian. Dan tidak menghormati seorang pun. Kata menghormati itu lebih kepada makna. Dia gak peduli. Oke? Dalam terjemahan aslinya pun lebih cenderung ke sana. Dia gak peduli. Dia hanya memikirkan kepentingan dia pribadi. Dia tidak memikirkan orang lain. Kemudian ayat ketiga. Dan di kota itu ada seorang janda. Perhatikan baik-baik. Selalu datang kepada hakim itu. Dan berkata, belalah aku terhadap lawan. Saudara-saudara, kata selalu datang kepada hakim itu. Saudara-saudara, Yesus ingin membandingkan kata selalu berdoa dengan selalu datang kepada hakim itu. Kenapa? Karena janda itu di dalam posisi yang sulit. Janda itu ngerti bahwa satu-satunya orang yang bisa membela dia adalah yang punya kuasa adalah sang hakim. Walaupun hakim itu lalim, walaupun hakim itu seorang yang tidak peduli sama orang lain. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus, Tuhan kita, datang ke dunia untuk kita, orang berdosa. Bahkan pada saat kita masih berdosa, dia sudah mati untuk kita. Itu dikatakan di Roma. Artinya, saudara-saudara, kalau kita bandingkan, janda ini saja mau datang ke hakim yang begitu jahat, lalim, begitu, kata lalim itu sudah jarang dipakai ya zaman sekarang. Kata jahat itu rasanya lebih kurang ya jahatnya. Kalau lalim itu jahat kejam gitu rasanya. Mungkin seperti itu ya. Saudara, lalim ini, kenapa kita nggak mau datang kepada Tuhan? Padahal Tuhan sudah berkata, welcome. Tuhan mau kita punya hubungan dekat dengan dia. Tuhan mau mendengar doa kita. Hakim ini nggak peduli loh. Tuhan ini peduli dengan kita. Sudah, pada saat saya membaca ayat ini saya merenung. Iya, bodoh banget ya. Kalau saya itu orang percaya. Nggak selalu berdoa pada Tuhan. Pada Tuhan tuh ngomong. Engkau menghadapi apapun. Engkau dalam situasi yang sulit. Engkau harus selalu berdoa. Artinya saudara-saudara, Tuhan itu welcome banget. Tuhan itu mau kita datang kepada dia. Tuhan mau kita punya relasi dengan dia. Kenapa kita nggak mau? Pada Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Tuhan yang sudah mati. Tuhan yang mengasihi kita habis-habisan. Bahkan memelihara kita. Saudara, kalau engkau mengerti dengan sungguh-sungguh penjelasan ini, selalu berdoa, maka engkau tidak akan lagi untuk tidak berdoa atau berdoa hanya sekedar, ya Pak, satu hari saya cuma berdoa 5 kali. Saya tidak berkata bahwa orang yang berdoanya banyak kali itu pasti lebih baik, tidak. Tetapi ada orang berkata, Pak, saya ini rajin loh berdoa. Oh ya, 5 kali. Oh ya, saya pikir dia mungkin latar belakangnya dari saudara sepupu. Ternyata enggak, dia bilang enggak. Saya itu berdoa sarapan. Bangun tidur dulu. Sarapan. Makan siang, makan malam, waktu mau tidur. Ya gak apa-apa sih. Saya kira, cuma buat saya, kita ini kalau selalu berdoa, artinya kita ini selalu punya ingat pada Tuhan. Ingat, ingin dekat kepada Tuhan. Bahkan mungkin bukan dalam situasi yang sulit. Saudara-saudara yang kasih, saya mau tanya, pada saat kita berdoa pada Tuhan, siapa yang kita sebut namanya? Pasti Bapak Ibu akan berdoa, ya Bapak yang di surga. Itu mungkin kebanyakan orang. Atau Yesus yang aku kasih. Nggak ada satupun, ya mungkin ada, tapi setahu saya, belum pernah saya ketemu ada orang
yang berdoa nyebut nama suaminya di awal. Oh Effendi, pasti, oh ya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Aku bersyukur kepada. Saudara, kenapa Yesus berkata engkau harus selalu berdoa? Karena di dalam situasi yang sulit, pada saat engkau lupa untuk berdoa, engkau bisa lupa bahwa engkau punya Tuhan yang mau selalu menyertaimu. Yang Tuhan sudah berjanji akan menyertai engkau hingga akhir zaman. Tuhan yang berjanji akan memelihara kita. Kalau kita berdoa, pada saat kita menyebut nama Dia, pada saat kita datang di hadiratnya, kita sadar doa itu sesuatu yang kita sadar. Saya tidak berkata bahwa harus tubuh. Mungkin dalam posisi nyetir, atau mungkin Bapak Ibu sedang menerima suatu berita yang tidak baik. Bapak Ibu jangan tutup mata sambil nyetir, nanti nabrak. Tapi kita bisa berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong. Artinya saudara-saudara, kalau saya boleh berkata, perintah Tuhan supaya kita harus selalu berdoa, sebenarnya itu adalah keuntungan luar biasa buat kita. Itu adalah keistimewaan buat kita. Itu adalah sesuatu yang menjadi kartu as kita kalau kita berkata. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sangat spesial buat kita orang percaya. Kalau engkau tidak mempergunakan kesempatan yang luar biasa emas, sorry. Pada saat saya mengerti ayat ini, saya semakin rajin berdoa. Bukan saja pada saat saya sekarang pandemi, tetapi pada saat awal-awal saya memahami ayat ini, maka saya semakin giat berdoa. Karena saya tahu Tuhan ingin. Dan welcome banget. Bandingkan loh janda yang harus datang kepada hakim yang lalim, yang tahu hakimnya nggak menghormati, nggak peduli siapapun, dia juga mau datang. Karena dia tahu yang bisa, yang punya hak, punya kedaulatan, hanya hakim. Kita juga tahu bahwa yang bisa menolong kita, yang menjadi sumber kekuatan kita adalah Tuhan kita yang berdaulat di atas segalanya. Dan hakim itu menolak, sedangkan Tuhan kita itu welcome banget, malah memerintahkan, memberi kesempatan buat kita datang. Jelas saudara-saudara. Jadi dalam situasi yang sulit, ada satu kunci, ada satu kesempatan emas yang Tuhan berikan buat kita. Yaitu kita boleh datang kepada Dia. Malah Tuhan katakan harus selalu berdoa. Artinya kau dan saya punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Untuk dekat kepada Tuhan. Untuk bersyukur. Dalam konteks ini, silakan kalau engkau sedang di dalam beban yang berat. Engkau membutuhkan pertolongan, engkau membutuhkan kekuatan, engkau membutuhkan sesuatu. Atau mungkin kau tidak bisa bicara sama sesuatu, hanya bicara, Tuhan aku tidak tahu apa-apa. Banyak di antara kita pernah mengalami sudah nggak bisa ngomong di dalam situasinya berat. Hanya datang dan berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Setelah itu saya juga pernah mengalami. Sudah nggak bisa ngomong. Tetapi saya tetap datang pada Tuhan karena saya tahu tanpa saya ngomong pun Tuhan tahu isi hati saya. Hati saya mungkin pikiran saya sudah kacau. Nggak bisa ngomong lagi dalam kata-kata yang suatu kalimat. Tapi Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu pikiran saya. Tuhan lebih pintar dari saya. Lebih memahami diri saya daripada saya. Dan itu membawa kekuatan. Dan saudara jangan sia-siakan perintah Tuhan ini. Harus selalu datang. Yang berikutnya saya ingin membahas mengenai makna dengan tidak jemu-jemu. Harus selalu berdoa, selalu bicara kuantitas atau kontinuitas. Makna tidak jemu-jemu, bukan bicara jemu-jemu itu bosan, enggak. Kata ini tidak berbeda dengan kata bosan. Tapi kata ini adalah sesuatu yang punya makna. Melakukanlah dengan semangat. Engkau dan saya berdoa dengan semangat. Engkau dan saya berdoa dengan tidak tawar hati. Itu maknanya. Engkau dan saya punya pengharapan yang tidak redup. Engkau dan saya tidak putus asa. Dan engkau dan saya tidak kehilangan keberanian untuk menghadapi semua itu. Itu kata tidak jemu-jemu itu dalam makna aslinya itu mempunyai nuansa seperti itu. Bukan jemu-jemu dalam pengertian pose, tetapi lebih kepada, kalau saya boleh terjemahkan dengan bahasa bebas, jangan pernah kehilangan semangat, jangan pernah kehilangan pengharapan, jangan pernah engkau redup di dalam doa, jangan pernah engkau putus asa. Ini bicara apa? Kualitas.
Orang percaya selain dia punya kuantitas doa, harus punya kualitas doa. Kualitas doa yang bagaimana Pak Effendi? Kualitas doa yang tetap punya pengharapan, tetap semangat, tetap tidak akan pernah redup. Dalam situasi yang sulit. Ini harus kita lakukan. Kesulitan yang terjadi, penantian yang seringkali membuat kita menunggu. Kenapa Tuhan persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan ini pernah? Kami punya masalah, kami nggak bisa ngatasi. Membuat kita ini kadang-kadang putus asa. Bahkan tidak sedikit orang putus hubungan dengan Tuhan. Tetapi firman ini mengajak kita. Hari ini engkau dan saya berdoa dengan kualitas tidak jemu-jemu. Artinya engkau dan saya masih yakin ada pengharapan di dalam Kristus. Engkau dan saya adalah orang yang percaya, yang menaruh hidup kita di dalam pengharapan akan pemeliharaan Kristus, akan kedaulatan Kristus. Saudara, kalau kita menaruh itu ke dalam pengharapan kita ke dalam Kristus, bukan berarti Kristus itu akan langsung segera menjawab, segera menolong, segera menangani, atau apa yang kita mau di dalam jalan keluar kita yang kita pikirkan itu akan terjadi. Oh tentu tidak. Ayat selanjutnya akan lebih jelas buat kita. Ayat 4 demikian firman Tuhan. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang, namun kerajaan ini menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, cangkamlah apa yang dikatakan hakim yang lalu. Saudara, kenapa Tuhan berkata, cangkamlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu? Artinya Tuhan itu ingin. Perhatikan baik-baik. Apa yang dikatakan hakim itu? Hakim itu sebenarnya nggak mau nolong. Hakim itu dia menolong karena janda itu menyusahkan dia. Jadi bukan dia menolong supaya janda ini tidak susah, tetapi janda ini membuat dia susah. Janda ini bikin dia susah, dia kepingin janda itu nggak perlu datang lagi. Itu kalimat singkatnya. Dan terlebih lagi, jangan dia terus saja datang. Saudara bandingkan. Tuhan perintahkan kita untuk selalu datang. Hakim ini jauh. Jangan terus datang. Beda nggak? Saudara. Dan lebih lagi, akhirnya menyerang. Kata menyerang ini mengganggu. Bukan janda ini jago silat, tidak. Tetapi mengganggu. Saudara, Tuhan itu tidak berasa seperti itu kalau kita datang kepada dia. Malah Tuhan senang kalau kita dekat dengan dia. Hakim tidak. Saudara, kita melihat suatu perbandingan. Tetapi seringkali kita itu tidak melihat bahwa kita itu punya Tuhan yang mau menolong kita. Karena makasih kita. Janda ini ditolong karena hakim ini disusahkan. Dan hakim ini merasa terganggu. Sedangkan Tuhan itu ingin menolong kita karena kasih. Itu dasarnya dulu. Saudara, tapi bagaimana Pak? Kita ini sering merasa, dan bukan sering merasa, sudah kejadian Pak. Kami itu minta tolong Tuhan nggak dikasih-kasih Pak. Malah sampai hari ini kami masih seperti begini. Saudara, ayat 7 mungkin akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Pertanyaannya, tidakkah? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara-saudara, seringkali kita merasa bahwa Allah itu tidak nolong kita, nggak peduli sama kita. Seringkali kita merasa, Tuhan, aku ini sudah nggak tahan, waktuku udah mepet. Ya, pemazmur pun pernah mengalami seperti itu, seperti Mazmur 13. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Saudara-saudara, sepertinya saya nggak berkata Daud seperti itu, berarti menuduh Tuhan mengulur waktu, tapi suara hatinya menunjukkan bahwa dia menunggu-nunggu. Sama dengan kita hari ini. Saudara, pertolongan Tuhan itu jangan kita pahami sebagai hasil saja. Apalagi hasil yang sesuai dengan kita punya mau. Tetapi pada saat Bapak Ibu melalui semua itu, bertahan di dalam situasi yang sulit, bisa kuat, itu sebenarnya sudah merupakan pertolongan Tuhan. Campur tangan Tuhan. Tuhan menjawab bahwa ayat 7 ini di ayat 8a. Tapi sebelumnya saya ingin ingatkan kita dulu. Kalau hari ini engkau dan saya meragukan Tuhan. Ada keraguan-keraguan bahwa Tuhan itu sudah nggak peduli dengan kita. Kok Tuhan kok nggak mau nolong saya?
Tuhan kok tidak membela saya? Kata membenarkan di sini tuh lebih kepada membela ya. Bukan orang salah terus benar-benar rindak. Nah, bukan gitu maksudnya. Dia benar dan harus dibela. Itu pengertiannya itu. Jadi Tuhan nolong. Adakah ia mengulur-ulur waktu? Saudara-saudara, memang seringkali kita bisa ngomong waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Wah, yang ngutip pengkhotbah. Semua itu indah pada waktunya. Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Oh, tapi apa yang terjadi pada saat kita kepepet? Pada kecuali yang begitu sulit, timbul hati kita. Saudara, itulah yang membuat kita kemudian berdoanya menjadi kehilangan semangat. Kemudian kita berdoanya menjadi redup. Berdoanya kita merasa tidak punya pengharapan lagi. Dan berdoanya kita membuat kita seperti orang putus asa. Dan Tuhan menjelaskan ini kepada kita supaya kita tidak melakukan hal itu. Ayat 8a menjawab semua itu. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Perhatikan baik-baik. Aku berkata kepadamu, ia, huruf besar Tuhan, akan itu berarti sesuatu yang segera dilakukan. Sesuatu yang bakal dilakukan. Dan akan segera. Segera itu bersifat waktu. Nggak lama. Jadi saudara-saudara dengan kata lain. Ini suatu janji yang luar biasa dari Tuhan kita. Tuhan itu tidak pernah tidak membenarkan kita. Tidak pernah tidak menolong kita. Asal engkau dan saya adalah orang-orang pilihannya. Dan dikatakan berseru siang malam kepadanya. Artinya kita orang-orang yang menaruh pengharapan kepada dia. Kalau engkau dan saya bukan orang pilihan, sorry. Pastikan kau dan saya sudah percaya Tuhan, menjadi orang pilihan Tuhan. Dan kita selalu berdoa. Selalu berseru-seru di sini bukan pengertian negatif. Tapi kita selalu datang pada Tuhan. Dan Tuhan pastikan nolong. Dan adakah Tuhan mengulur waktu? Tidak. Dikatakan segera. Saudara-saudara, percayalah pada janji Tuhan. Belajar pahami cara kerja Allah. Kesiapan kita untuk dewasa. Seringkali kita ini sebenarnya nggak siap untuk menerima pertolongan. Tuhan perlu membentuk kita, mempersiapkan kita dulu sampai kita siap untuk menerima. Banyak kasus yang saya alami di dalam pengembalaan saya, pelayanan saya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita itu di dalam situasi yang sulit. Bertahan karena pertolongan Tuhan. Tetapi justru bertahannya kita ini sebenarnya menunggu sampai kita siap untuk dewasa. Menerima tanggung jawab atau sesuatu yang besar. Saudara, dan terlebih lagi, cara kerja Tuhan, janji Tuhan itu pasti membawa kebaikan buat kita. Jadi kalau waktunya belum, berarti belum waktu yang baik. Kalau jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan, cara Tuhan beda dengan kita, ya itu berarti apa yang kita mau yang terbaik. Kalau saya gitu aja. Saudara, ayat 8a dilanjutkan dengan 8b. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudara, ini menggambarkan apa? Kita orang percaya. Berdoa itu jangan sampai seperti orang yang tidak percaya lagi. Orang yang kehilangan pengharapan. Orang yang sudah tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kalau saya boleh katakan, maaf. Berarti dia mulai kehilangan imannya dia. Mulai imannya itu kepada Tuhan semakin surut. Keyakinannya semakin meredup. Pengharapannya dia, Tuhan bisa nggak ya? Tuhan mau nggak ya? Saudara. Ayat ini mengajar kita apa? Kalau engkau dan saya hari ini adalah orang percaya, kita akan berdoa dengan semangat. Karena kita tahu Tuhan kita pasti nolong kita. Doa yang semangat itu doa yang tahu. Dan doa yang memegang janji Tuhan. Doa yang memegang bahwa Tuhan itu adalah berkuasa atas segala. Tuhan akan segera menolong kita. Tentu dengan caranya Tuhan, tentu dengan waktunya Tuhan. Inilah yang kemudian menjadi masalah sehingga keluar ayat 8b. Dalam penantian kita, dalam itu, iman kita itu, sehingga Tuhan berkata, adakah ia akan mendapati iman di bumi? Pada saat Yesus datang, adakah dia mendapati iman? Jangan-jangan kelamaan nunggu. Putus asa, doanya sudah seperti orang yang gak punya iman. Artinya saudara-saudara, ayat ini mengajar kita di dalam situasi yang sulit. Pada saat kita berdoa, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata tidak jemu-jemu ini juga punya makna bahwa kita harus berdoa dengan iman yang terus melekat pada Tuhan.
Justru kalau saya melihat secara keseluruhan siklus ini, kalau engkau dan saya hari ini berdoa dengan sungguh-sungguh, maka engkau dan saya, imanmu akan semakin bertumbuh. Imanmu akan semakin memahami cara kerja Tuhan. Seperti dikatakan di Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tahu hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, seorang pemimpin besar seperti Yosua pun, di dalam situasi yang sulit, itu pun Tuhan memberi pesan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, di dalam situasi yang semakin sulit, justru kita harus makin kuat. Supaya kita makin kuat, ingat firman Tuhan dan lakukan itu. Secara khusus firman Tuhan hari ini yang mengajar kita seperti begini bunyinya. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita ingat dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, persiapkan roti dan anggur yang ada di rumah saudara masing-masing. Bisa roti, snack, bisa anggur, juga atau minuman yang lain. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kami, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kami menyadari tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa, tetapi di dalam Tuhan, Kau bentuk kami menjadi bejana yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Amin. Mari angkat roti tinggi di atas kepala. Bapa, di dalam nama Yesus, inilah keberadaan kami. Kami menyadari Tuhan adalah segalanya buat kami. Dan kami teringat pada malam waktu Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid, Yesus mengambil roti, memecahkan, dan membagi kepada para murid, dan Ia berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah, tercabik, tersobek bagimu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan yang berisi anggur tinggi di atas kepala sebagai rasa hormat kita kepada darah Kristus. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan membagikan kepada para murid silih berganti. Dan Ia berkata, "Inilah cawan pengampunan dosa bagi semua umat manusia.
Apakah saudara percaya bahwa dirimu sudah diampuni oleh Tuhan? Sudah ditebus dengan darah yang mahal? Tubuhmu sudah disucikan? Tubuhmu sudah disembuhkan? Tubuhmu sudah dipulihkan? Bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, roti dan anggur, yaitu persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Sudah menyatu dengan kehidupan kami. Dan kami mau menyadari bahwa setiap aspek kehidupan kami, Tuhan perhatikan. Baik respon dan sikap hati kami, Tuhan perhatikan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami mau berkomitmen, biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang makin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari ya Tuhan tolong kami untuk makin hari, makin dengar-dengaran dengan Tuhan. Berjalan dalam rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Mari para kekasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini, kita berdoa bersama-sama dan kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan menambahkan usia yang baru, kekuatan yang baru, hikmat yang baru, pertolongan yang baru, bahkan berkat-berkat yang baru buat setiap anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun. Kami bersyukur, kami bersuka cita mereka merayakan ulang tahun. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang hari ini sibuk bekerja sekalipun di dalam situasi dan kondisi yang tidak jelas, tidak menentu. Tetapi anak-anak Tuhan bagi para karyawan maupun pengusaha yang bekerja dengan sungguh-sungguh melakukan protokol kesehatan, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang karantina mandiri, isolasi mandiri, baik yang masuk dalam rumah sakit karena mereka mengalami sakit COVID-19. Kami berdoa Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan dengan cepat, dan biarlah anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit ini, mereka juga menyadari bahwa semua kesembuhan dan mujizat datang dari Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit-sakit yang lain, pergumulan kehidupan, dan permasalahan kehidupan yang sedang mereka hadapi begitu berat. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan hikmat buat setiap anak Tuhan dapat menghadapi persoalan kehidupan mereka. Kami memberkati bangsa negeri Indonesia di tengah-tengah masa vaksinasi COVID-19 yang menyebar di berbagai daerah. Biarlah makin hari makin banyak orang menerima vaksin COVID-19. Dan juga kami berdoa makin banyak orang disembuhkan dari COVID-19. Biarlah Indonesia sembuh, Indonesia pulih kembali, ekonominya bangkit kembali. Dan biarlah di tahun 2021
Indonesia menggenapi herd community sehingga orang dapat beraktivitas seperti biasa, seperti old normal, tetapi dengan gaya hidup new normal. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah menabur lewat persembahan online. Baik perpuluhan, ucapan syukur, persembahan khusus. Kami berdoa usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, sudah Tuhan berkati dengan khusus dan luar biasa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sekarang mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Kita jumpa kembali di ibadah-ibadah berikutnya, tetap semangat, tetap bersyukur, tetap bersukacita. God bless you.